Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat Surabaya. Kita ketemu lagi ya dalam program yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang hebat, masih ingat dengan Bu Guru di sini? Pastinya dong, kita ketemu lagi ya dengan Ibu Nur Sofia dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, saya tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Coba diulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Luar biasa, memang anak-anak Surabaya itu top jempol ya. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar khususnya buat anak-anak kelas 4. Sudah disiapkan bukunya? Sudah dong ya, kita akan menuju ke tema 7. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang Bu Sofi berikan bermanfaat buat anak-anak semuanya. Tundukkan kepala sejenak, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar ya. Kali ini kita akan belajar di tema 7, masih ya di subtema 1, yaitu tentang apa? Tentang indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1 tentang apa ya anak-anak? Masih ingat kan pastinya? Ya dong, yaitu keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, anak-anak nanti ketika sudah belajar, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak nanti dapat menyebutkan keberagaman bahasa. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan lagu daerah beserta asalnya. Dan yang keempat adalah anak-anak dapat menyanyikan lagu daerah. Baik, jadi tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Oh iya, minggu kemarin di hari Jumat, masih ingat nggak dibahas tentang keberagaman sama Bu Intan? Betul ya, jadi keberagaman itu terdiri apa saja ya anak-anak? Masih ingat nggak? Ya, tentang suku bangsa, kemudian agama, juga bahasa dan lagu daerah, serta ada keberagaman yang lainnya. Tapi topik pagi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman bahasa dan keberagaman lagu di negeri kita. Oke anak-anak, Bu Sofi pengen menunjukkan bagaimana keberagaman bahasa di negeri kita. Cukup diingat yang kemarin juga ya, bahwa di Indonesia itu terdiri dari berapa provinsi? Iya, terdiri dari 34 provinsi. Apa sih yang menyebabkan keberagaman tersebut? Pastinya tahu dong. Kemarin sudah dibahas sama Bu Intan. Salah satunya adalah apa? Iya, karena letak Indonesia yang strategis, betul sekali. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu adalah lebih dari 200 juta jiwa. Pulaunya pun banyak sekali ya, lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Dan suku bangsanya lebih banyak lagi, ada sekitar 1.300-an suku bangsa yang ada di Indonesia. Serta kita memiliki lebih dari 1.000 bahasa daerah. Wow, 1.000 bahasa daerah, pasti luar biasa sekali Indonesia ini ya. Nah, ragam bahasa ini ya, coba dilihat ragam bahasa dan peta bahasa yang di Indonesia. Contohnya saja kita lihat di Aceh. Di Aceh itu ada 7 bahasa daerah. Nah, sekarang kita coba anak-anak lihat di Jawa Timur sendiri. Di Jawa Timur itu ada 3 bahasa daerah. Yaitu apa? Masih ingatkah? Ya, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Osing. Ya, ada suku Osing di Jawa Timur. Serta yang terbanyak itu bahasa daerah ada di Papua anak-anak. Sekitar 200 lebih bahasa daerah di sana. Nah, kita cukup bangga. Mengapa? Karena bahasa daerah ini merupakan salah satu warisan budaya
yang harus kita lestarikan ya anak-anak ya. Untuk jenis bahasa daerah dan asalnya itu sebenarnya banyak sekali. Coba kalian lihat ya, misalkan di Sumatera. Di Sumatera itu lebih dari 10 bahasa di situ ya. Kemudian di Jawa juga banyak sekali, belum lagi di Bali. Kemudian kita bisa lihat di Pulau Kalimantan. Wah, luar biasa ternyata bahasa daerah yang ada di Indonesia. Di Sulawesi, di Maluku dan di Papua itu bahasa-bahasa yang dikenal. Juga ada bahasa daerah yang belum tercantum di situ anak-anak. Contohnya di Papua, kalau kita sebutkan semua, buku kalian nggak akan cukup, ya kan? Coba dilihat buku paketnya ya, di situ ada tentang bahasa daerah. Jadi kalian bisa membacanya ulang tentang bahasa daerah tersebut. Sekarang apa sih peran bahasa daerah itu? Mengapa kita harus tetap mempertahankan bahasa daerah yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah bahwa Indonesia itu menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak sekitar 700-an bahasa setelah Papua Nugini, yaitu sekitar 800-an ya. Nah, dengan adanya banyak bahasa daerah itu, bahwa bahasa daerah itu berperan dalam menjaga budaya daerah anak-anak ya. Dari situ ada tata nilai budaya di Indonesia yang tersimpan dalam kosakatanya, dalam pantunnya, dalam cerita rakyat, kemudian dalam mitos, legenda dan ungkapan-ungkapan ya. Nah, dengan demikian kita ya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak bahasa daerah, kita perlu melestarikannya. Ya, kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum bahasa-bahasa itu menghilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana ya cara melestarikannya? Bagaimana anak-anak tahu cara melestarikannya? Yuk kita lihat ya, cara melestarikan bahasa daerah. Yang pertama anak-anak, menggunakan komunikasi dalam sehari-hari. Nah, apakah sudah dilakukan? Yang saya tahu anak sekarang malah hebat di dalam bahasa Indonesia, hebat di dalam bahasa asing. Tapi ketika menyampaikan bahasa Jawa atau bahasa daerah, kadang malah nggak tahu artinya. Betul nggak? Nah, mulai dari sekarang yuk coba kita pelajari bahasa daerah kita. Setelah itu kita bisa mempelajari bahasa daerah lain. Supaya apa? Kita punya rasa bangga terhadap bahasa daerah kita anak-anak ya. Jadi kita gunakan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua anak-anak, kita harus menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Misalkan kalian punya teman dari Sumatera atau dari Jambi ya, salah satu provinsi di Sumatera. Maka ketika mereka menggunakan bahasa daerahnya, jangan malah ditertawakan, tapi kita hargai, kita dengarkan walaupun kadang kita tidak tahu artinya. Betul ya? Oke, yang ketiga adalah alangkah baiknya kita juga bisa mempelajari bahasa daerah lain. Kenapa Bu? Karena kadang kalau kita ke suatu wilayah, kalau kita tidak tahu maknanya, kadang beda persepsi nanti ya jadinya. Oke, yang keempat adalah jangan sampai kita menghina bahasa daerah lain. Ingat anak-anak ya, jangan sampai kita menghina bahasa daerah lain. Baik, selanjutnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di depan televisi ya, disiapkan. Kita bertemu lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya, masih di depan televisi ya, dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anakku, tadi kita sudah belajar bagaimana cara melestarikan bahasa daerah dengan beberapa cara ya. Tadi sudah Bu Sofi sebutkan ada 4 cara. Nah, anak-anak tahu nggak ya, kalau beberapa bahasa daerah di Indonesia itu ada yang mengalami kepunahan loh. Iya tak Bu? Iya. Oke, kita lihat ya. Ini data dari sebuah sumber bahwa
beberapa bahasa daerah di Indonesia itu ada yang sudah punah loh anak-anak. Contohnya tuh ya, bisa dilihat di wilayah Maluku, bahasa-bahasa Hoti, bahasa Serua, bahasa Nila itu sudah mengalami kepunahan. Termasuk juga bahasa yang ada di Papua, itu sudah beberapa punah. Nah, untuk supaya tidak punah tadi kita lakukan ya, yaitu menggunakan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian menghargai teman yang menggunakan bahasa daerah lain, oke? Nah, bahasa yang masih aman untuk saat ini, semoga ini tidak punah ya anak-anak ya, wajib kita jaga dan kita lestarikan, yaitu bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali, itu masih aman terjaga. Dan ada yang hampir terancam punah ya, kita bisa lihat datanya, itu adalah bahasa-bahasa yang punah, yang kritis, yang terancam punah, bahkan ada yang statusnya masih aman sih, seperti bahasa daerah kita yaitu bahasa Jawa. Baik anak-anak, Bu Sofi punya satu video ini, coba perhatikan ya. Bahasa daerah itu kadang sama tetapi beda makna. Jadi hati-hati ketika kamu berada di daerah lain, itu jangan langsung menerjemahkan dengan bahasa kamu, khawatirnya salah paham. Yuk lihat video berikut ini ya. Urang itu artinya saya, sedangkan dalam bahasa Jawa, urang itu artinya udang. Tekan di urang mah pas meuli pulsa di counter, emangnya urang iso tuku pulsa? Ambekan, dalam bahasa Sunda, ambekan itu artinya marah, marahan. Sedangkan dalam bahasa Jawa, ambekan itu artinya bernafas. Naon? Ih, ambekan. Yo yo lah jenenge menungso makhluk hidup ya kudu ambekan. Ih, ambekan. Piye lah nek ambekan ge mati. Kodok, dalam bahasa Sunda, kodok itu artinya merogoh. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kodok itu artinya katak. Kalau nyokotkeun duit di pesak calana, duit. Nya eta tuh di pesak calana tinggal di kodok wen. Kodok. Dia no kodok. Sampean, dalam bahasa Sunda, sampean itu artinya kaki. Sedangkan dalam bahasa Jawa, sampean itu artinya kamu. Aduh. Kena apa? Nyeri sampean? Nyari. Gak, aku gak nyeri. Iya, nyeri sampean. Lah iya, aku gak nyeri. Sehat. Nah, bagaimana anak-anak? Sebelum ke lagu ya, bagaimana tadi videonya? Iya, jadi hati-hati kalau kalian berbicara dengan teman dari suku bangsa lain ya. Jangan-jangan berbeda makna. Contoh tadi urang. Kalau dalam bahasa Sunda urang itu saya, tapi dalam bahasa Jawa apa? Artinya udang, ya kan? Sampean, kalau dalam bahasa Sunda artinya kaki, kalau dalam bahasa Jawa Anda, ya kan? Berarti sudah beda arti, atau kamu, jadi beda arti. Hati-hati ya anak-anak ya, dan itu tidak perlu kita tertawakan, tapi itu adalah bagian dari keanekaragaman atau keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ke lagu. Kenapa ada lagu daerah ya? Jadi lagu daerah itu adalah untuk mengenalkan bahasa daerah. Namanya lagu daerah, pasti menggunakan bahasa daerah. Jadi lagu daerah ini adalah salah satu cara untuk mengenalkan lagu daerah. Coba anak-anak bisa sebutkan lagu daerah apa saja yang sudah kalian bisa kalian nyanyikan. Coba sebutkan apa? Ampar-ampar pisang, bisa kan? Yang dari Jawa Timur aja dulu. Rek ayo rek, bisa nggak nyanyinya? Bisa dong ya. Kemudian apa lagi? Injit-injit semut. Kemudian apa lagi? Banyak sekali ya, banyak sekali. Hampir setiap provinsi di Indonesia itu mempunyai lagu daerah, bahkan lebih dari satu lagu daerah. Oke, kita lihat ya. Wilayah Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi itu masing-masing memiliki lagu daerah. Contoh, di Pulau Sumatera kita mengenal ada yaitu lagu daerah, misalkan Bungo Cempa ya, Sinaga-Tulo, kemudian Kampung Nan Jauh di Mato. Bisa lagunya? Coba nanti dinyanyikan ya. Kemudian di Pulau Jawa ada apa? Ada Jali-Jali, ada Suwe Ora Jamu, ada Rek Ayo Rek, ada lagi ya yang lainnya. Kemudian contohnya lagi lagu daerah yang dari Pulau Kalimantan, apa ya? Ampar-ampar pisang.
Cicik periuk ya, kemudian indung-indung. Apakah cuma itu Bu Sofi? Enggak anak-anak, banyak sekali. Ini sebagai contoh aja ya. Kemudian di Pulau Sulawesi, contohnya lagu daerah dari Pulau Sulawesi, Angin Mamiri, O Inani Keke. Ini kan lagu yang sudah istilahnya dikenal ya, hampir di seluruh Indonesia ya, walaupun dia berasal dari pulau yang berbeda. Kemudian dari Papua, ini anak-anak pasti tahu, karena kemarin sudah dinyanyikan dengan Bu Intan, yaitu Apuse. Selain Apuse ada Sajojo. Nah, itu adalah contoh-contoh lagu daerah di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian pengen tahu lagu apa saja, bisa dibuka di bukunya ya. Nih misalkan, di Aceh, selain lagu Bungo Jempa juga ada lagu Lembah Alas, Pisau Surit, dan lain sebagainya. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Riau, itu ada ya semua anak-anak, coba diperhatikan. Lebih dari satu, hanya yang satu itu ya di Bangka Belitung. Yang lainnya lebih dari satu. Hafal nggak semua lagu itu? Ya, ada yang nggak hafal pastinya ya. Tetapi setidaknya kita tahu, supaya kita bisa mengenal bahasa daerah lainnya gitu ya. Ini di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi. Kemudian ini ada yang di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, sampai dengan Papua anak-anak. Kalian bisa lihat lagu-lagu ini ada di halaman 43 sampai 44. Oke? Dibaca setidaknya berapa lagu daerah sih yang kalian kenal di situ? Ya. Nah, setelah ini kita akan coba tebak lagu daerah ya. Tapi anak-anak jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di situ, oke? Tunggu setelah iklan, kita tetap berada belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak Surabaya, masih di situ kan? Oke, kita ketemu lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, sekarang kita main tebak lagu ya. Tapi sebelumnya kita akan punya aturan. Jadi kalian tebak lagu daerah dan asalnya. Ada 4 lagu di sini ya. Nah, dari 4 lagu ini, kalau kalian betul semua, nih ya, kalau kalian betul semua, kalian bisa minta hadiah sama orang tua. Wah, iya, ya, ini kesepakatan nanti kalau orang tua nggak memberi hadiah, boleh bilang ke wali kelasnya, ke gurunya, supaya nanti diberi hadiah. Tapi harus jujur dong ya. Kalau salah ya jangan minta hadiah, nanti salah minta hadiah. Oke, jujur ya anak-anak ya. Lagu pertama, coba ditebak, jangan lupa tebak judul lagu dan asal daerahnya. Siap ya? Lagu yang pertama. Sambil bergoyang juga bisa ya anak-anak ya, sambil dengarkan musiknya dulu ya. Oke, siap ya? Nah, apa judulnya? Ada yang betul? Ya, judulnya Ampar-Ampar Pisang, lagu daerah Kalimantan Selatan. Ada yang betul? Angkat tangan dong. Kalau salah ya jangan bilang betul ya, kita jujur. Lagu kedua, siap-siap, oke? Tulis, jangan ditebak tapi ditulis supaya ada buktinya kalau kalian menebak dengan benar, oke? Lagu kedua. Ayo, judulnya apa?
Sudah? Baik, kita buka ya. Apa judulnya? Gemu Famire. Dari mana ya? Lagu daerah NTT, betul? Kayaknya banyak yang salah ini kayaknya. Iya, oke, tidak apa-apa Nana. Yang penting kita mengenal ya bahasanya. Itu tadi kan mengenalkan bahasa dari NTT. Oke, siap-siap. Lagu yang ketiga. Siap ya? Tulis, jangan lupa lagu dan asal daerahnya. Coba ya, sambil diberi waktu sama Bu Sofi ya. Udah keenakan goyang nanti ya. Apa judulnya? Iya betul, Sinanggatulo. Dari mana itu ya? Dari Sumatera Utara, betul? Oh ada yang betul. Jangan lihat buku loh ya, nggak boleh lihat buku paketnya tadi ya. Oke, selanjutnya lagu yang keempat ini saya kira anak-anak pasti tahu. Karena apa ya? Kalau nggak tahu kayaknya terlalu gitu ya. Oke, kita lihat lagu yang keempat. Siap? Ditulis jangan lupa lagu daerah dan asal daerahnya ya. Lagu keempat. Ayo cak golek kenalan cahayu ngalor ngidul liwat tongkong bahota masih nyomong nikal ati lago sopo ngerti nasib awak laki mojo kenal anak eskin dodol rujak cingur cok dipikir kon podo gak duwe sangu ayo cok dipikir anger podo gelem aku. Sudah kan? Pasti bener dong, masa salah yang keempat ya. Oke, judulnya apa? Rek ayo rek dari Jawa Timur. Awas kalau ada yang jawab dari Surabaya, kan kita bilang provinsinya ya. Oke, dari 4 betul berapa anak-anak? Ada yang betul semua? Ada dong. Nah, yang ada minta hadiah orang tua. Tapi kalau nggak apa-apa ya. Kita belajar lagi tentang lagu daerah. Nanti setelah itu kita jadi tahu, oh ternyata banyak lagu daerah-daerah di Indonesia yang yang menarik untuk dinyanyikan gitu ya. Baik anak-anak, tidak terasa kita sudah di penghujung nih. Kesimpulan pada hari ini, pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah bahwa Indonesia itu memiliki keragaman bahasa daerah di setiap provinsinya dengan jumlahnya sekitar 700-an bahasa anak-anak. Itu yang harus kalian ketahui ya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, anak-anak harus bangga menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, anak-anak menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa selain bahasa daerah, Indonesia juga memiliki keragaman lagu daerah di setiap provinsinya. Oke. Nah, selain lagu daerah itu tadi, anak-anak juga harus bisa melestarikannya lagu daerah tersebut agar tidak punah. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari lagu daerah dan bangga menyanyikan lagu tersebut. Oke anak-anak, siapkan tugasnya adalah 2 saja tugasnya. Yang pertama adalah bagaimana cara yang bisa kamu lakukan agar bahasa daerah di Indonesia tidak punah.
Oke ya. Yang kedua, nyanyikan salah satu lagu daerah lain dengan penuh penghayatan, kemudian artikan kata-katanya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, sudah ya? 2 aja tugasnya. Cukup dari Bu Sofi. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.